Selamat pagi teman-teman peserta diskusi Lab Bahasa STKIP PGRI Pacitan. Hari ini Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, Dan amin. senantiasa mendapat berkah serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Pada kesempatan perdana di awal tahun 2021 ini, saya Bu Indah Puspitasari yang bertanggung jawab sebagai Kepala Laboratorium Bahasa STKIP PGRI Pacitan, atau yang sebelumnya dikenal dengan UPT Pusat Bahasa. Kantor atau ruang saya di lantai 2 Gedung B, bersebelahan dengan LPPM dan ruang Kaprodi Pendidikan Sejarah. Jadi jika teman-teman ingin menuju ke aula, ya nanti di samping tangga itu nanti di depan pintu ada tulisan UPT Bahasa. Nah itu ruangan saya. Jika teman-teman ingin menemui saya, silahkan anytime. Jika saya ada di kampus, saya insya Allah ada. Ya, baik. Sebelumnya saya karena ini karena ada beberapa teman-teman atau partisipan yang hadir hari ini merupakan mahasiswa baru dari tingkat 1. Langkah baiknya hari ini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu atau memperkenalkan Laboratorium Bahasa STKIP PGRI Pacitan. Semua bisa mendengarkan suara saya ya? Bisa. Ya, bagi teman-teman saya lihat ini partisipannya banyak sekali. Sekitar berapa Mbak Dinar? 90 berapa ini? 98, Miss. Ada sekitar 98. 98. Iya. Baik, ada sekitar 130 berapa 100 berapa kemarin yang sudah mendaftar dan sekiranya belum bisa atau kesulitan sinyal dan lain sebagainya, saya sudah menyediakan platform YouTube. Silakan teman-teman boleh menggunakan YouTube jika mengalami kendala penggunaan dalam menggunakan Zoom ya. Baik, lanjut saja tentang sebelum kita masuk ke TOEFL, what is TOEFL ya. Saya ingin sedikit menyampaikan tentang Laboratorium Bahasa STKIP PGRI Pacitan yang awalnya bernama UPT Pusat Bahasa. Jadi pergantian nama ini dimulai dari tahun lalu, tepatnya tahun 2019 ya, dan pergantian nama ini sudah mengalami pertimbangan tentunya. Baik, visi dari Laboratorium Bahasa, atau saya lebih enak menyebutnya dengan Lab Bahasa karena kadang-kadang terpleset dengan menyebut nama laboratorium begitu ya. Lab Bahasa ya, yaitu menjadi pusat layanan bahasa dan literasi Sivitas Akademika STKIP PGRI Pacitan dan masyarakat. Kemudian misinya yang pertama adalah menyelenggarakan tes kemampuan bahasa bagi Sivitas Akademika dan masyarakat umum, menyelenggarakan pelatihan bahasa bagi Sivitas Akademika dan masyarakat, kemudian yang terakhir memberikan layanan jasa penerjemahan. Nah, sedikit itu saja tentang Laboratorium Bahasa. Kita lanjutkan tentang TOEFL, materi kita hari ini ya. What is TOEFL? Pengucapannya TOEFL begitu ya, bukan TOEFL atau TOEFL. Mungkin gampangnya TOEFL begitu. TOEFL ya. Ada beberapa teman-teman tadi sudah ditanya oleh Mbak Dinar, sudah pernah melaksanakan tes ini ya. Baik, TOEFL adalah kependekan dari Test of English as Foreign Language ya. Secara sederhana dapat diartikan sebagai tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Kemudian ini diorganisir oleh sebuah lembaga di Amerika Serikat yang bernama ETS atau Educational Testing Service. Nah, melalui tes TOEFL inilah kemampuan bahasa Inggris kamu diuji, dan sertifikat skor TOEFL merupakan salah satu tolak ukur penting yang sering menjadi sebuah golden ticket untuk mendapatkan banyak fasilitas, terutama di bidang pendidikan seperti beasiswa. Nah, lanjut tentang jenis-jenis TOEFL. Ya, jenis-jenis TOEFL itu ada apa saja? Kita bisa melihatnya dari beberapa sisi ya. Yang pertama, berdasar media pengerjaan sosial, kemudian yang kedua berdasarkan jangkauan sertifikat, dan yang ketiga berdasarkan skor.
Nah, kita bicara terlebih dahulu tentang berdasarkan jenis-jenis TOEFL berdasarkan media pengerjaan soal. Jenis-jenis TOEFL berdasarkan media pengerjaan soal ya, itu terbagi menjadi PBT atau Paper Based Test, yang kedua adalah CBT, Computer Based Test, dan yang terakhir adalah IBT atau Internet Based Test. Nah, jika kamu menjawab soal di atas kertas, maka ini disebut dengan Paper Based Test. Nah, kemudian jika kamu menjawab soal itu dengan menggunakan komputer, maka ini disebut dengan CBT atau Computer Based Test. Yang terakhir, kamu menjawab soal dengan menggunakan internet. Ini disebut dengan Internet Based Test atau IBT. Selanjutnya, perbedaan TOEFL, PBT, CBT, dan IBT itu bisa dilihat dari satu, item tes yang diujikan, kemudian sistem penghitungan skor, dan yang terakhir adalah durasi tesnya. Kamu bisa lihat dari tabel berikut ya, bisa dilihat ya. PBT dan CBT itu durasinya sama antara 2 sampai 2,5 jam. Kemudian IBT ya, khusus IBT kamu bisa lihat di sini kok structure itu tidak diujikan ya gitu. Kok structure tidak diujikan ya? Struktur ini bukan berarti dihilangkan ya atau tidak diujikan, akan tetapi pada bagian ini atau struktur ini sudah melebur pada tes lain seperti writing dan speaking. Nah, akurasi grammar kamu akan benar-benar diuji pada dua tes ini. Oke, kita lanjutkan tentang jenis-jenis tes TOEFL berdasarkan jangkauan sertifikat. Ya, berdasarkan jangkauan sertifikat, ini artinya seberapa jauh skor yang kamu hasilkan dari tes dapat menjangkau. Maksudnya setelah tes, kamu akan mendapat laporan skor dalam selembar kertas atau sertifikat. Jangkauan skor itu ada yang bersifat institusional, regional, dan internasional. Berdasarkan itu, maka TOEFL ada yang disebut dengan TOEFL Institutional Test atau ITP, dan International TOEFL. Ya, sebelum mengambil tes TOEFL ITP atau International TOEFL, beberapa bahasa, lembaga, atau kursus TOEFL yang menyediakan tes TOEFL yang skornya hanya sekedar memprediksi skor TOEFL seseorang jika mengikuti tes yang sesungguhnya. Nah, tes TOEFL jenis ini sertifikatnya hanya dapat digunakan untuk kebutuhan yang sangat terbatas. Contohnya, persyaratan sidang atau wisuda di beberapa bagi mahasiswa di beberapa kampus di Indonesia. Nah, di STK IPB Pacitan itu pun juga setiap tahun selalu mengadakan jenis tes seperti ini. Insya Allah 2 bulan ke depan kita akan mengadakan hanya saja special edition untuk teman-teman yang tingkat akhir atau yang tahun ini akan lulus. Jenis-jenis TOEFL berdasarkan skor, ya, berdasarkan skor. Selain media pengerjaan soal dan kegunaannya, rentang skor TOEFL juga berbeda antara PBT, CBT, dan IBT. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi skor atau skor range for PBT atau PBT itu antara 310 hingga 677. Lama tesnya 2 sampai 2,5 jam dan materi ujiannya adalah tentang listening, structure, dan reading. Tadi ada yang ditanya sama Mbak Dina, skor TOEFL-nya berapa tadi? Sekitar berapa tadi? 400 atau apa? Berapa saya dengar tadi? Iya. Jadi nilai kamu tidak mungkin akan di bawah 310 ya, karena rentang skornya untuk yang PBT ini adalah antara 310 hingga 677. Kemudian yang kedua adalah CBT, ini range skornya antara 0 hingga 300 dan lama tesnya 2 sama dengan PBT 2
hingga 2,5 jam. Materi ujiannya ada penambahan yaitu di writing. Namun hal ini menjadi kebijaksanaan pada lembaga bahasa ya. Jadi apakah akan mengadakan writing atau mungkin skip untuk writingnya. Selanjutnya adalah IBT atau Internet Based Test, range skornya antara 0 hingga 120 dengan waktu tesnya itu lebih lama yaitu 4 jam karena materi ujiannya itu keseluruhan skill. Ada 4 skill, listening, reading, writing, dan speaking atau berbicara. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Dinar tentang common mistake in TOEFL, ya, common mistake in TOEFL test. Kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh banyak orang ketika mengikuti tes. Yang pertama adalah kita bicara tentang listening terlebih dahulu. Kesalahan-kesalahan yang muncul biasanya itu adalah ini. Oh ya, sebelumnya untuk ya. Trying too hard to catch everything. Jadi mencoba untuk menangkap semua teks misalkan itu dengan kayak berat gitu loh. Maksudnya keseluruhan, maksudnya begini. Saya tidak menyangkal bahwa mampu mendengar semua informasi yang ada di audio adalah baik ya, jika wah ini teksnya atau mungkin audionya ini apa yang diucapkan dari speakers di sini atau pembicara ini seperti ini, dia bisa menangkap secara keseluruhan, itu baik, bagus ya. Namun jika kamu tidak bisa seperti itu, bagaimana? Ya. Lalu coba bayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Misalkan saja kamu memiliki kemampuan listening itu yang pas-pasan, kemudian mencoba untuk menangkap semua kata yang sedang kamu dengar itu ya kayaknya hanya berapa persen begitu. Nah, ketika ada 1 atau 2 kata yang miss atau terlewat dan dalam detik saja atau dalam detik yang sama, kamu harus menangkap kata yang baru lagi. Di sini kamu akan mengalami keterlambatan atau ya terlambat deh gitu. Kamu akhirnya mengejar kata yang berikutnya dan begitu seterusnya hingga akhirnya kamu tidak mendapatkan apapun. Jadi misalkan kamu mendengarkan sebuah English voice atau teks berbahasa Inggris ya, kamu mendengarkan terlalu, kamu berusaha untuk mengartikan kata demi kata yang diucapkan dalam dialog percakapan itu. Akhirnya kamu nggak mendapatkan apapun, kamu nggak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh speakers itu. Nah, gimana sih jalan keluarnya? Nanti saya sampaikan di akhir ya, setelah kita menguraikan kesalahan-kesalahan umum dalam tes TOEFL. Oke, yang kedua adalah have no idea to anticipate questions. Jadi tidak punya ide untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan itu. Ada pertanyaan tapi tidak punya strategi atau trik ya gimana bisa manage waktu dan memanage gimana caranya agar soal itu akhirnya bisa terjawab. Nah, masih ada hubungannya dengan poin A, karena keasikan harus menangkap semua kata yang sedang didengar. Hampir tidak ada waktu kamu untuk mengantisipasi pertanyaan. Ya. Padahal jika kamu, ya misalkan di sini kamu sudah tahu caranya, tapi kalau misalkan kamu terlalu istilahnya nggak teknik banget ya, atau fokus dari apa yang disampaikan, fokus pada kata demi kata yang disampaikan oleh speaker, artinya kamu nggak mendapatkan apapun. Nah, mengantisipasi pertanyaan artinya kemampuan kamu menerka, ya, menerka atau mengira apa kira-kira yang akan dipertanyakan. Nah, di sini kondisi kamu tentunya akan semakin kritis begitu. Jika kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mengantisipasi pertanyaan. Nah, nanti gimana sih triknya saya sampaikan nanti di akhir. Yang terakhir adalah no training or lack of training. Nggak ada latihan ataupun lemah dalam latihan. Artinya
kamu sama sekali nggak belajar atau kurang belajarnya. Nah, ini benar-benar kayak kamu sedang mempersiapkan sebuah kegagalan gitu ya. Yang di mana-mana namanya persiapan itu memang sangat penting. Baik, selanjutnya berbicara tentang structure and written expression ya. Jadi dalam tes TOEFL itu yang diuji yang pertama adalah listening, kedua adalah structure and written expression, dan yang terakhir adalah reading. Mohon maaf tadi di awal saya lupa untuk menyampaikan itu ya. Jadi ini yang bagian kedua, yaitu structure and written expression. Pada structure and written expression ini, beberapa kesalahan yang muncul adalah have no idea to see what is important. Ya, sebenarnya jika kita tahu skala prioritas ketika mengerjakan soal structure untuk soal-soal tertentu, kita bahkan tidak harus membaca soal hingga habis atau harus memahami arti tiap kata dalam soal tersebut. Yang kedua, missing words meaning. Salah satu kemampuan penting ketika kita mengerjakan soal TOEFL structure adalah kemampuan menganalisis kata mana ya, mana subjeknya, mana predikatnya, seperti itu. Jadi dalam mengidentifikasi sebuah verb misalnya, sebagian orang itu masih mengalami kesulitan. Nah, disitulah kamu harus memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah kalimat. Ingat ya, sebuah kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Nah, kalau tidak ada predikat berarti itu bukan sebuah kata, bukan sebuah kalimat. Nah, itu. Selanjutnya adalah have no idea to anticipate questions. Tidak punya ide untuk mengantisipasi pertanyaan lagi. Nah, ini seperti yang tadi di bagian listening ya. Jadi poin ini lebih pada tidak mampuan menguasai peta pertanyaan yang muncul pada soal structure. Jika kamu tahu bagaimana memetakan soal, maka kamu hanya tinggal fokus ke hal-hal yang penting saja. Dan yang terakhir sama dengan listening, bagian listening tadi, yaitu no training atau lack of training. Impossible ya kalau misalkan nggak belajar ya. Tidak ada latihan sama seperti yaitu tadi merencanakan sebuah kegagalan. Atau mungkin kamu nggak bisa mendapatkan skor maksimal yang kamu inginkan. Oke, kita lanjutkan ke reading. Ya, masih berbicara tentang kesalahan-kesalahan apa saja sih yang sering dihadapi oleh TOEFLer atau mungkin para mereka yang mengikuti tes TOEFL. Nah, di reading ini yang pertama adalah trying to focus on whole passage or text ya. Jadi dia itu mencoba untuk benar-benar fokus membaca teks itu secara keseluruhan. Salah loh ya seperti ini. Jadi sekali lagi yang perlu saya tegaskan adalah kamu sedang mengikuti tes TOEFL ya, TOEFL. Bukan ya semacam membaca novel. Karena yang diperlukan dalam mendapatkan skor yang baik bukan hanya pengetahuan bahasa Inggris, tapi adalah strateginya. Kenapa? Ya, karena waktu kita sangat terbatas untuk mengerjakan tes TOEFL ini. Begitu sesi reading selesai, kita hanya memiliki waktu 55 menit saja untuk menyelesaikan 50 soal reading ya. Kemudian kesalahan yang paling banyak dilakukan kebanyakan orang adalah membaca keseluruhan teks, ya, membaca soal sebelum baca soal. Jadi teksnya itu dibaca terlebih dahulu baru soalnya. Bukan seperti itu, tapi dibalik kita mencoba untuk membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan teknik skimming scanning untuk membaca cepat sebuah passage atau teks itu. Ingat, kita itu tidak sedang baca novel seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tapi kita sedang mengikuti tes. Jadi kita harus menggunakan strategi-strategi khusus dalam pengerjaannya. Nah, yang kedua adalah missing lots of words meaning.
Nah, di sini salah satu jenis soal yang banyak muncul pada reading adalah vocabulary atau kosakata. Jadi sekitar 35% dari seluruh soal reading adalah vocabulary question. Nah, ini kamu harus benar-benar pengetahuan bahasa Inggris kamu tuh tentang vocabulary terutama itu benar-benar dipertaruhkan di sini. Nah, biasanya vocabulary yang ada pada passage atau teks tersebut. Oke, selanjutnya adalah have no idea how to anticipate question. Nah, ini semua di bagian section, semua section itu sama ya di sini. Kamu tidak memiliki ide untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan. Kesalahan umum lainnya yang dilakukan peserta tes adalah tidak tahu bagaimana cara mengantisipasi pertanyaan, artinya mereka tidak mengenal jenis-jenis pertanyaan yang ada pada soal reading. Karena tidak tahu jenis-jenis soalnya, otomatis akan kesulitan menjawabnya. Oke, yang terakhir seperti halnya section yang lain, listening dan structure or written expression, di bagian reading ini juga masih membicarakan kesalahan-kesalahannya itu masih seputar no training and lack training. Sekali lagi, without training, tanpa latihan, tanpa belajar, ya nothing aja gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang kamu harapkan untuk sebuah kesuksesan TOEFL itu yang akhirnya ya gagal begitu. Oke, kita lanjutkan. TOEFL trick. Nah, di sini TOEFL trick in brief. Saya menyebutnya in brief aja karena ya memang judulnya singkat ya. Kalau misalkan ingin lebih explore lagi, mungkin di lain kesempatan saya akan fokuskan. Yang pertama adalah di bagian listening. Ya, di bagian listening ini ada 3 jenis pertanyaan. Ya, yang pertama di bagian part A ini isinya tentang short conversation, jumlah soalnya 30. Yang kedua adalah atau di part B ini long conversation. Jadi teksnya itu sekitar berapa ya? 150 mungkin sampai 200 kata. Dan jumlah soalnya antara 7 sampai 8 soal. Sementara part C itu isinya short lecture or talk, jumlah soalnya adalah 11 hingga 13. Jadi total numbers untuk total soal ya, soal untuk listening ini adalah 50. Jadi nanti khusus part A itu pasti jumlahnya 30. Part B itu bisa ya 7, bisa 8, kemudian part C itu ya bisa 11, bisa 3 sampai 13 gitu. Oke. Nah, trik yang pertama adalah di bagian part A itu kan isinya short conversation. Kamu harus bagian part A ini harus menjadi prioritas kamu. Artinya kalau bisa di part A ini nilai saya harus betul semua atau nilai saya jauh lebih baik dari part B atau mungkin part C. Kenapa? Karena semua percakapan pada part I ini adalah percakapan pendek atau short dialogue yang berbicara hanya 2 orang dan masing-masing hanya kebagian sekali bicara saja. Lalu langsung dilanjut dengan pertanyaan tentang isi percakapan. Ya. Kemudian kenapa ini dijadikan prioritas? Yang kedua adalah jumlah soal dari percakapan atau percakapan pendek ini soalnya ya 30 soal, lebih dari 50 soal dari keseluruhan soal. Artinya, jika kamu hanya benar di part A, ini part A bagian paling mudah loh ya. Sudah cukup besar kompensasi skor yang kamu dapat untuk keseluruhan skor. Nah, seharusnya part A ini adalah bagian terbaik untuk kamu jika fokus ingin meningkatkan skor. Ya, menurut saya. Nah, di sini triknya adalah kamu harus fokus pendengaran ya. Fokuskan pendengaran kamu pada orang kedua. Ya, orang kedua. Dan bila kamu sama sekali tidak bisa memahami apa yang dibicarakan pembicara kedua, maka pilihlah jawaban yang paling berbeda dari apa yang kamu dengar. Nah, dalam pilihan jawaban itu kan ada A, B, C, D, E ya.
Ada A, B, C, D, E. Nah, di situ kamu bisa melihat jawaban mana sih yang paling berbeda dari jawaban itu. Ya, apa sih yang paling berbeda? Nah, itu bisa dipastikan jawaban yang benar. Baik. Oke, selanjutnya adalah antisipasi soal-soal yang muncul pada semua part, terutama part A. Kuncinya adalah dengan mengenal semua jenis soal ditambah latihan sesering mungkin. Oke, yang terakhir jawablah semua pertanyaan. Nah, di sini karena tidak ada betul salah ya, atau maksudnya gini, tidak ada pengurangan nilai pada jawaban salah, maka usahakan kamu bisa menjawab keseluruhan soal ini. Ya, kamu pokoknya betul atau salah, semuanya harus dikerjakan, begitu. Oke, kita lanjutkan di bagian TOEFL Trick in Brief bagian 2 ya, section 2, Structure and Written Expression. Yang pertama, pastikan kamu memiliki 36 jawaban yang benar, yaitu 90%. Nah, ini. Nah, di sini jumlah structure written expression itu kan ada 40 soal ya. 2 sesi lainnya adalah reading dan listening. Masing-masing 50 soal. Artinya untuk meraih skor tertinggi di structure, kamu hanya butuh menjawab 40 soal dengan benar. Kamu atau dengan kata lain, nilai poin per satu jawaban dan yang benar pada sesi ini lebih mahal dibandingkan dengan 2 sesi lain. Oke, selain dari analisis hitungan poin di atas, structure ini sebenarnya lebih mudah daripada 2 sesi yang lain loh. Kenapa? Karena ini seperti belajar matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Angka pasti. Jadi, oke, selanjutnya adalah gunakan 4 pertanyaan magis yang dapat memandu kamu menemukan jawaban pada bagian structure. Nah, pertanyaan magis itu apa sih? Yang pertama, kamu harus bisa mencari mana subjeknya. Masih ingat ya, bahwa sebuah kalimat minimal itu harus terdiri dari subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Nah, di sini kamu harus bisa menganalisa mana atau mencari mana sih subjeknya, mana sih verbnya, apakah subjeknya double, apakah verbnya double. Nah, itu harus kamu harus memiliki kemampuan di sini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah gunakan 2 pertanyaan magis yang dapat memandu kamu menemukan jawaban pada bagian written expression. Ini 2 pertanyaan ini adalah apakah subjek dan verb sudah sesuai, atau dan yang kedua adalah apakah bentuk verbnya sudah sesuai. Nah, yang pertama ini apakah subjek dan verbnya sudah sesuai, kita bisa melihat seperti ini. Misal dalam sebuah kalimat ya, itu kamu bisa mencari subjek dan predikatnya terlebih dahulu. Jika ternyata predikatnya itu hilang, maka tidak ada, berarti sudah dipastikan pilihan jawaban yang harus jawaban yang kamu lihat, yang harus kamu temukan dalam pilihan jawaban itu adalah sebuah kata kerja. Ataupun sebaliknya, jika sebuah kalimat ini kok missing atau tidak ada subjeknya, maka untuk jawabannya kamu harus mencari sebuah kata benda untuk mengisi subjeknya. Ingat ya, subjek itu pasti sebuah kata benda. Itu sudah kepastian, jadi tidak boleh ditukar atau mungkin ditawar lagi. Gitu. Nah, tadi selanjutnya yang ketiga adalah kuasai secara mendalam tentang part of speech. Nah, makanya kenapa part of speech ini menjadi modal dasar dalam sebuah grammar, dan ini diberikan teman-teman di tingkat 1. Jadi part of speech ini memang benar-benar harus paham. Part of speech masih ingat tidak ada apa saja? Jadi ada noun, ada pronoun, ada adjective, ada verb, ada adverb, ada preposition, kemudian conjunction, dan terakhir ada interjection. So there are 8 parts of speech. Ada 8
kelas kata, ya, part of speech itu adalah kelas kata. Oke, kita lanjutkan. Masih trik dalam structure and written expression. Yang ini adalah kuasai hal-hal fundamental tentang grammar. Itu yang pertama adalah sentence construction, ya. Sentence construction. Bahwasanya sebuah kalimat itu harus terdiri dari SPOK kalau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Atau boleh dibalik, keterangan dulu, keterangan, subjek, predikat, objek. Ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa mencari, oh, dalam kalimat ini struktur kalimatnya itu atau konstruksi kalimatnya itu sudah lengkap tidak? Kalau tidak lengkap bagaimana? Berarti itu yang ditanyakan. Apakah tidak ada subjeknya ataukah miss predikat? Nah, begitu. Nah, yang kedua adalah verbal dan nominal, ya. Verbal dan nominal. Selanjutnya ada kalimat positif, negatif, interrogatif, aktif dan pasif voice. Yang terakhir adalah tenses, ya. Tenses itu kita ada 16 tenses sebenarnya, tapi ada 5. Minimal kamu harus menguasai 5 basic tenses, yaitu antara lain present tense, past tense, future, kemudian continuous, kemudian past perfect. Nah, perfect, ya, itu yang harus kamu kuasai. Oke. Demikian untuk yang structure and written expression. Terakhir kita bahas tentang, yang terakhir adalah jawab semua pertanyaan. Nah, kamu harus menjawab semua pertanyaan. Yang terakhir adalah reading, ya. Masih ada waktu sekitar, masih waktunya. Reading. Bicara tentang reading, hal terpenting ketika mengerjakan soal reading adalah, ini. Yang pertama adalah stick on two major principles. Stick to major principles. Nah, hal terpenting ketika mengerjakan soal reading adalah jangan membaca teks. Ya, mungkin terdengar aneh sih. Ya gimana mau reading kalau nggak baca teksnya, itu logikanya dari mana, Miss, gitu. Nah, tapi jangan baca teks ini terdengar aneh, tapi benar loh, ya. Pada sesi ketiga ini, waktu kamu hanya sekitar 55 menit untuk menyelesaikan 50 soal. Jika misalnya satu teks cerita memiliki 5 pertanyaan, maka ada 10 teks untuk 50 10 teks untuk 50 soal. Dan setiap teks panjangnya rata-rata 4 sampai 5 paragraf. Itu bisa jadi 1 halaman lebih, ya, bisa jadi lebih juga gitu. Nah, jika 10 teks, bayangkan, jika 10 teks berarti ada 40 hingga 50 paragraf yang harus kamu baca. Gitu. Wow, ya. Aduh, waktu saya habis, Miss. Betul sekali, waktu kamu habis untuk membaca teks secara keseluruhan. Ya, dalam waktu 55 menit itu impossible dan tidak cukup. Ya, belum lagi kamu harus mengerjakan soal loh. Jadi waktunya, akhirnya kamu ketinggalan, di waktunya habis, kamu pun juga belum selesai mengerjakan. Nah, itu. Jadi sekali lagi, jangan membaca teksnya. Artinya jangan baca keseluruhan teksnya. Itu masuk akal lah, ya. Jadi apa sih 2 prinsip itu? Two major prinsip itu apa saja? Yang pertama adalah itu tadi, ya. Jangan baca teks. Yang kedua, jangan lupa prinsip pertama dengan menggunakan teknik membaca cepat, scanning, skimming, ya. Scanning, skimming itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi biasanya pokok penting dalam sebuah teks itu nanti setelah ini akan saya bahas, muncul pada awal kata atau awal kalimat awal dalam sebuah paragraf. Itu adalah kuncinya, ya. Kuncinya itu biasanya muncul di situ. Atau mungkin di bagian konklusi atau kesimpulan. Nah, itu kadang-kadang keywordnya ada di situ. Oke, selanjutnya adalah push the limit on two major question models, ya. Ada 4 jenis soal reading yang muncul dalam tes, ya. Ini maksudnya sebelum
apa namanya, soal-soal yang ditanyakan dalam tes reading itu, yang pertama adalah bicara tentang main idea question ya. Apa sih ide pokok dari teks tersebut? Nah, ide pokok ini biasanya muncul di awal kalimat di sebuah paragraf ya. Jadi mulai dari paragraf pertama itu introduction, itu kamu bisa lihat kalimat pertamanya itu bisa jadi sebuah keywordnya ya. Kalimat pertama di setiap paragraf itu sering sebagai main idea. Oke, selanjutnya soal reading yang muncul dalam tes itu adalah vocabulary. Ini sekitar 17 sampai 19 soal, dan vocabulary ini biasanya related dengan teksnya. Contoh misalkan saja di teks tersebut tertulis students and teachers ya. Students and teacher apa namanya? Anak-anak dan guru ya are studying together misalkan, sedang belajar bersama. Kemudian ada kata selanjutnya adalah they learned about English misalkan, mereka belajar bahasa Inggris. Kemudian ada pertanyaan seperti ini. They refers to ya, they ini artinya siapa gitu. Nah, they ini siapa sih? Guru dan siswa, ya, siswa dan guru, students and teacher. Oke. Berikutnya adalah reference. Reference itu ada sekitar 7 sampai 9 soal ya. Keterkaitan dalam teks itu, begitupun dengan detail. Detail ini biasanya mengacu pada nomor, angka-angka ya. Kemudian ciri-ciri, nah ini dalam detail ini, dan soalnya sekitar 26 sampai 29 soal, agak banyak di detail ini. Makanya jika kamu menghadapi sebuah teks di reading section ini ada angka seperti itu ya, misalkan 2 kilometers or apa gitu, itu menjadi fokus perhatian kamu juga gitu. Oh, kira-kira nanti pasti akan menanyakan bagian detail apa angka-angka ini, karena angka-angka ini masuk di bagian detail begitu. Selanjutnya, answer all questions. Ini penting banget. Kamu harus menjawab semua soal. Ingat ya bahwa tidak ada pengurangan nilai dalam pengerjaan soal itu. Jadi salah enggak apa-apa. Makanya kamu jangan sampai meninggalkan soal itu atau mungkin jawaban itu kosong gitu ya, jangan sampai enggak dikerjakan, harus dikerjakan semua. Kita semacam gambling ya, betul atau salah, dan terakhir kita berdoa mudah-mudahan jawaban kita tadi, jawaban asal tebak tadi ya, itu benar. Tinggal itu saja ya. Nah, sekali lagi saya ingin menjelaskan bagian vocabulary and detail terlebih dahulu ya. Di sini tadi ini adalah jenis soal yang paling banyak muncul, dan ada keuntungan jika kamu mengerjakan soal jenis ini karena hampir 90% dari total 50 soal. Kemudian yang kedua adalah salah satu jenis pertanyaan ini mudah karena di sini ada vocabulary. Tadi ya sudah saya jelaskan seperti apa contohnya, dan kamu harus maksimalkan kemampuan kamu untuk menjawab dua jenis pertanyaan ini ya, vocabulary dan detail. Ini kalau bisa soal ini kamu betul. Selanjutnya tadi ya, answer all questions. Nah, di sini kerjakan semua soal ya. Semua pertanyaan, ya. Kemudian jangan pernah meninggalkan satu nomor pun yang tidak memiliki jawaban. Jadi karena no penalty, gunakan teknik kepepet ini ya, yang sudah saya kasih tahu tadi. Jika benar-benar terdesak, daripada kosong, jawab asal-asalan dengan menggunakan kancing baju. Dan ini, kamu bisa melihat jawaban-jawaban itu ya. Misalkan, saya sudah mengerjakan sekian nomor, tapi masih ada 15 nomor ini, gimana ini? Bingung kan, sudah losing idea, nggak punya ide gimana gitu. Kamu bisa melihat jawaban-jawaban kamu sebelumnya, misalkan lagi tadi, dengan diingat ya, kira-kira jawaban saya tadi banyak apanya ya gitu. Misalkan kayaknya banyak A-nya,
A-nya kira-kira berapa, B-nya itu berapa, C-nya itu berapa, D-nya berapa, seperti itu. Kemudian dari seperti itu, akhirnya kamu mengira-ngira, misalkan saja, oh kayaknya jawaban saya banyak kan di luar pilihan C deh gitu. Maka untuk mengisi daripada kamu bingung tadi, pilih aja jawaban C gitu untuk melengkapi semua lembar jawaban kamu. Ya sudah. Walaupun saya tidak merekomendasikan kamu untuk menjawab asal-asalan saja, tapi paling tidak dengan menjawab C ini, ya contohnya menjawab C begitu, ini akan menolong kamu untuk mengerjakan keseluruhan tes. Oke, saya rasa demikian presentasi dari saya, Mbak Dina. Terima kasih, sampai ketemu lagi bulan depan.